sini yang sebelum tidur suka dibacakan cerita oleh ayah atau ibunya? Enggak ada. Tahu cerita tentang anak yang dikutuk jadi batu karena durhaka nggak? Tahu, Mas Kundang. Iya, betul sekali ya Malin Kundang. Cerita seperti itu dinamakan cerita rakyat. Hari ini kita akan membaca cerita rakyat yang tidak kalah seru, judulnya Asal Usul Danau Toba. Setelah membaca, ibu ingin kalian bisa menemukan siapa saja pelakunya, bagaimana sifat mereka, dan pesan rahasia keamanannya. Apa yang ada di dalamnya agar kita bisa menjadi anak yang lebih baik. Aku coba cara dulu deh. Oke, sekarang ibu minta kalian buka teks yang sudah ibu bagikan ya. Mari kita baca bergantian ya. Paragraf pertama dibaca oleh Wafa. Dibacain nggak ya? Baca apa cuy? Masa harus apa sih? Harus 15 menit lagi. Kenapa sih coba? Harus menit. Iya, 10 menit nih Mak. Berapa? Tunggu ya aja. Tunggu, bingung ini. Hiduplah seorang pemuda yatim yaitu bernama Toba yang bekerja sebagai petani. Suatu sore ia memancing seekor ikan mas berukuran besar yang ajaib dan berubah menjadi wanita cantik. Setelah disentuh, wanita itu bersedia dinikahkan asal Toba tidak pernah mengungkit atau menceritakan asal usul yang berasal dari seekor ikan. Mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Selanjutnya Najwa. Anak yang nakal dan pemalas serta sering menolak membantu ayahnya. Suatu hari karena sangat kesal, Toba melanggar sumpahnya dengan membentak Samosir dan menyebutnya dasarnya ikan. Samosir yang sedih mengadukan hal ini kepada ibunya. Sang ibu sangat kecewa karena suaminya telah melanggar janji yang telah disepakati. Oke, selanjutnya di Ibu Samosir kemudian menyuruh anaknya berlari Ibu Samosir kemudian menyuruh anaknya berlari ke puncak bukit tertinggi. Setelah itu, ia melompat ke sungai dan kembali berubah wujud menjadi ikan. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita dan hujan badai turun tiada henti. Letusan air yang sangat deras menyembur dari tempat sang ibu berdiri hingga menenggelamkan seluruh desa dan tempat tersebut, mengubahnya menjadi sebuah danau besar yang dinamakan Danau Toba. Daratan tempat Samosir berlindung di tengah danau kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Oke, sini nak, apa ibu? Iya aku. Nah, ceritanya sudah selesai dibaca. Ibu mau tanya, menurut kalian si Toba itu sifatnya bagaimana sih? Kok dia bisa tega meneriaki anaknya sendiri sebagai anak ikan? Ada yang mau berpendapat? Tidak mengerti sama bodoh. Nggak masuk dah Kak. Tidak di meja. Sekarang ibu bagi kelas menjadi nggak ada kelompok. Kami Oke. Tunggu ya. Sendiri-sendiri. mandiri. Nah, selanjutnya kerjakan tugas yang ibu berikan. Mak.
kerjaannya 3 menit lagi ya. Yuk dikerjakan lagi anak-anak. Semangat. 3 menit. Oke. Anggi bisa. Oke. Anggi bisa, Anggi? Bisa, Bu. Bisa. Nazwa bisa. Bisa, Bu. Kalau nggak bisa. Bisa, Bu. Kalau nggak bisa tanya ke Ibra. Buat pesawat ya? Oke, sudah anak-anak, sudah siap. Kita akan membahas. Sudah siap semuanya? Udah, Bu. Oke, kita akan membahas materi ini ya. Nah, anak-anak, cara paling mudah mencari amanat atau pesan moral adalah dengan melihat akhir ceritanya. Di akhir cerita, Toba kan melanggar janji, lalu desanya tenggelam. Berarti pesannya Nggak boleh nakal. Benar. kalian bilang pesannya tidak boleh ingkar janji gitu Oke. ya. Ya. Pesannya tidak boleh diingkar janji. Oke, pesannya adalah kita tidak boleh ingkar janji agar tidak merugikan diri sendiri dan Orang lain. ya pintar sekali sih. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, unsur dalam cerita itu ada apa aja sih? Mari kita sebutkan bersama-sama anak-anak. Ada apa aja tadi? Ada Tokoh. ya, tokoh, Waktu. waktu, Latar. dan amanah. Oke, untuk tugas di rumah silakan tanya ke orang tua kalian apa cerita rakyat asli daerah kita ini. Lalu tuliskan satu tokoh favoritmu saja. Minggu depan kita bahas tokohnya nih. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan selamat siang anak-anak.